Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Rahayu Gita dari kelas AB3C dari Politeknik Negeri Medan. Nah, di tutorial video kali ini saya akan menjelaskan tentang menentukan kepuasan harga maksimum, yaitu mengenai nilai guna marginal atau marginal utility dan nilai guna total atau total utility. Nah, di sini ada tentang the law of diminishing marginal utility. Nah, pertama yang harus kita ketahui itu apa sih itu utility? Utility itu adalah sebuah kepuasan, dan total utility itu adalah total kepuasan. Dan sedangkan marginal utility itu adalah pertambahan kepuasan. Nah, di sini ada definisi dari the law of diminishing marginal utility, bahwa teori nilai guna atau disebut juga sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun. Nah, berarti marginal utility ini adalah tambahan nilai guna yang akan diperoleh dari seseorang untuk mengkonsumsikan suatu barang akan menjadi semakin sedikit apabila orang tersebut terus-menerus menambah konsumsinya dari barang yang dikonsumsi tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan dari tabel konsumsi air. Oke, di sini saya mengambil contoh dari tabel konsumsi air mineral. Misalkan ketika di pagi hari saya berlari pagi, maka ketika saya habis berlari, maka saya merasa haus. Jadi saya mengkonsumsi air untuk saya minum untuk menghilangkan kehausan saya. Saya mengkonsumsi satu air mineral, yaitu dengan nilai guna totalnya adalah 10. Jadi nilai guna marginal ini juga akan menjadi 10. Nah, kemudian setelah saya puas minum, karena saya masih haus, jadi saya ingin menambah 2 air mineral lagi. Kemudian nilai guna totalnya akan bertambah menjadi 25. Nah, nilai guna marginalnya ini jadi dia menjadi 15. Nah, kemudian saya menambah lagi, mengkonsumsi kembali air mineral tersebut dengan nilai guna totalnya bertambah menjadi 30. Jadi sekarang kepuasan yang saya miliki adalah tingkatnya, nilainya adalah 30, dan nilai guna marginalnya menjadi 5. Nah, kemudian setelah itu saya menambah lagi menjadi 4, mengkonsumsi air mineral dengan nilai guna total yaitu tetap standar pada 30. Berarti yang saya rasakan ini adalah rasanya tetap sama. Tidak ada kepuasan bertambah setelah meminum air 4 tadi. Kemudian nilai guna marginalnya yaitu menjadi 0. Nah, selanjutnya saya meminum lagi air mineral, mengkonsumsi air mineral sebanyak 5 lagi. Nah, nilai guna total yang saya dapat yaitu 15, dan nilai guna marginal yaitu negatif, menjadi negatif 15. Nah, selanjutnya saya mengkonsumsi 6 air mineral. Jadi nilai guna total menjadi 10, yaitu nilai guna marginalnya menjadi negatif 5. Jadi kesimpulannya di sini, ketika saya mengkonsumsi jumlah sebanyak 3 dengan nilai guna total adalah 30, di situ saya sudah mendapat pada puncak kepuasan. Nah, setelah saya mendapat puncak kepuasan tersebut, saya menambah lagi. Ibaratnya setelah mendapat puncak kepuasan, saya itu sudah kenyang dan sudah tidak haus.
dalam berarti saya sudah tidak membutuhkan air. Tetapi saya tetap menambah lagi, yaitu dengan jumlah mengkonsumsi 4 air mineral dengan nilai guna total 30. Berarti saya sudah tidak mendapat kepuasan lagi, tetap standar pada tidak ada spesialnya sama sekali. Kemudian setelah mengkonsumsi lagi, saya sudah merasa kenyang. Jadi tingkat kepuasan yang saya miliki jadi sudah menurun menjadi 15. Begitu juga seterusnya. Nah, berarti dalam nilai guna marginal saat menjumlah 1, 2, dan 3 itu saya mengalami kepuasan. Setelah mengkonsumsi 4 pada jumlah 4 itu saya sudah mengalami kebosanan. Dan saat mengkonsumsi 5-6 itu saya sudah mengalami tingkat pada sangat bosan. Jadi dari nilai guna marginal ini, semakin banyak kita mengkonsumsi barang yang kita miliki, semakin kurang tingkat kepuasan yang kita rasakan. Nah, dalam tabel tersebut adapun nilai guna dalam grafiknya. Nah, nilai guna dalam grafik ini kita ambil dalam tabel konsumsi air mineral tersebut. Seperti dalam grafik ini kan warna garis pada warna biru yaitu menandakan bahwa ini adalah titik di mana jumlah nilai guna total, dan garis berwarna merah yaitu menandakan bahwa ini adalah titik di mana jumlah nilai guna marginal. Nah, seperti pada tabel yang kita lihat di atas, bahwa nilai guna totalnya yaitu adalah semakin meningkat seperti 10, 25, 30, dan standar pada 30, lalu kepuasan yang saya miliki berkurang menjadi 15 dan berkurang lagi menjadi 10. Nah, begitu juga dengan nilai guna marginal. Nilai guna marginal ini semakin saya banyak mengkonsumsi barang yang saya miliki, maka semakin sedikit kepuasan yang saya nikmati. Seperti pada tabel dalam grafik ini. 10, 15 turun menjadi 5, turun menjadi 0, dan turun menjadi negatif 15, dan selanjutnya negatif 5. Itulah arti dari nilai guna. Nah, selanjutnya adapun contoh kasus yaitu terhadap barang yang sama. Seorang konsumen membeli buah nanas dan semangka, dan nilai guna total dari memakan masing-masing buah tersebut adalah seperti yang ditunjukkan dalam tabel. 1. Tentukan nilai guna marginal dari memakan nanas dan memakan semangka. Nah, penyelesaiannya, tentukan nilai guna marginal dari memakan nanas dan makan semangka. Seperti yang saya katakan tadi, nilai guna marginal ini semakin banyak kita konsumsi, maka semakin menurun tingkat kepuasan yang kita rasakan. Nah, jumlah nanas, nilai guna totalnya, nilai jumlah yang kita konsumsi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, yaitu nilai total guna marginalnya yaitu 52,86, 92,86, 121,83, dan seterusnya. Begitu juga semangka, jumlah konsumsinya yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan nilai guna total yaitu adalah 32,86, selanjutnya 72,86. Nah, yang harus kita cari pertama yaitu adalah nilai guna margin. Nah, yang pertama penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan informasi tabel yang kita membuat tabel baru untuk menampilkan nilai guna marginalnya sebagai berikut, yaitu pada nanas terlebih dahulu. Pada saya mengkonsumsi 1 nanas, yaitu nilai guna totalnya adalah 52,86. Nah, selanjutnya saya mengkonsumsi jumlah pada nanas dengan nilai guna 92,86. Nah, untuk mencari nilai guna marginalnya,
dengan cara saya sendiri seperti ini. Saya mengkonsumsi satu buah nanas dengan nilai guna total yaitu 52,86. Nah, jadi maka nilai guna marginalnya yaitu juga dengan yang pertama tadi yaitu 52,86. Nah, saat saya mengkonsumsi dua buah nanas yaitu nilai gunanya 92,86. Jadi dari yang pertama tadi saya mengkurangkannya seperti ini. 92,86 dikurang 52,86. Jadi hasil dari pengurangan tersebut akan saya letakkan di nilai guna marginal. Hasilnya yaitu adalah 40,00. Seperti ini. Maka nilai guna marginalnya adalah 40,00. Nah, seterusnya seperti itu. Sampailah dengan mencari nilai guna marginal pada semangka seperti yang tentang cara pertama tadi. Nah, yang kedua, misalkan harga nanas dan semangka masing-masing adalah 1.000. Berapakah jumlah nanas dan semangka yang akan dibelinya apabila uang yang akan dibelanjakan adalah sebanyak 2.000. Nah, penyelesaiannya yang kedua yaitu jika harga setiap barang yang sama, maka nilai guna akan mencapai tingkat yang maksimum apabila nilai guna marginal dari setiap barang adalah sama besarnya. Nah, jadi pada kasus nanas dan semangka ini mengalami tingkat kepuasan yang sama. Nah, yaitu sama-sama bertemu pada titik 4 di konsumsi yang kedua. Nah, sehingga uang yang harus kita keluarkan adalah kan tadi harga masing-masingnya adalah 1.000. Jadi karena barang yang sama berjumpa pada titik yang sama yaitu dalam konsumsi jumlah 2, maka 2 dikali 1.000 ditambah 2 dikali 1.000 sama dengan 2.000 rupiah. Jadi uang yang harus dikeluarkan untuk pada masing-masing nanas dan semangka yaitu adalah 2.000 rupiah. Nah, selanjutnya adapun kurva pada contohnya yaitu ini adalah kurva pada nilai guna. Ini adalah nilai guna marginal pada semangka dan nanas. Nah, ini adalah nilai guna total semangka yang berwarna marun, dan yang berwarna biru ini adalah nilai guna marginal pada nanas. Nah, titik ini menandakan bahwa pertemuan nilai guna marginal nanas dan semangka menunjukkan kepuasan maksimum dalam mengkonsumsi kedua barang tersebut. Pada akhirnya mereka berjumpa pada titik yang sama. Nah, kemudian adapun kurva grafik yaitu nilai guna total. Nah, ini yang merah adalah nilai guna total pada semangka, dan ini adalah nilai guna total pada nanas. Itulah penjelasan mengenai soal kasus 1. Nah, kemudian adapun contoh kasus 2. Contoh kasus 2 ini adalah contoh di mana kasus barang yang tidak sama seperti ini. Seorang konsumen ingin membeli makanan dan pakaian untuk dirinya dan keluarganya. Harga makanan adalah Rp200 dan sehelai pakaian adalah Rp2.000. Nilai guna total yang diperoleh dari konsumsi makanan dan pakaian adalah seperti ini. Misal ada tabel makanan dan pakaian yang jumlah konsumsinya 1, 2, 3, 4, dan 5, dan nilai guna total pada makanan 1, ini konsumsi 1, 120, konsumsi 2, 220, konsumsi 3, 300, konsumsi 4, 360, konsumsi 5 yaitu adalah 400. Nah, pakaian konsumsi 1 adalah 2.800, konsumsi 2 yaitu adalah 4.800, konsumsi 3 adalah 6.000, konsumsi 4 6.400, dan konsumsi 5 adalah 6.800. Yang pertama,
Hitunglah nilai guna marginal untuk makanan dan pakaian pada berbagai unit barang seperti ditunjukkan dalam tabel di atas. Nah, penyelesaiannya yaitu pada poin 1 berdasarkan tabel di atas untuk mencari nilai guna marginalnya sama seperti penjelasan saya yang di atas, yaitu yang pertama jumlah konsumsi makanannya adalah 1, maka nilai guna totalnya adalah 120. Nah, jadi nilai guna marginalnya akan jadi 120. Nah, yang kedua adalah konsumsi berjumlah 2, yaitu dengan nilai guna total 220. Maka untuk mencari nilai guna marginalnya 220 dikurang 120, hasil sama dengan nilai guna marginalnya adalah 100. Begitu seterusnya sampai mencari nilai guna marginal pada pakaian. Nah, pertanyaan kedua, untuk berapa banyak makanan dan pakaian yang akan dibelinya untuk memaksimumkan kepuasannya. Nah, yang pertama ditunjukkan pada soal, yaitu ingin membeli makanan dan pakaian dengan dirinya, harganya yaitu harga makanan adalah sebanyak 200 dan sehelai pakaian adalah 200 dan 2000. Kemudian kenapa bisa hasilnya 1,66, yaitu mencari pakaian terlebih dahulu ya. Harga makanan kan pertama itu harga masing-masingnya adalah sebanyak 200. Nah, pada nilai guna total yaitu pertama tadi adalah 120. Maka 200 dibagi 120 hasil sama dengan 1,66. Dan yang kedua, nilai guna total yang kedua yaitu adalah 200 dibagi 220 hasil sama dengan 0,90. Nah, begitu seterusnya sampai yang kelima dengan hasil 0,5. Nah, yang kedua untuk mencari pakaian sama dengan mencari cara pakaian tersebut, tetapi harga sehelai pakaian yaitu sebanyak 2000. Maka nilai guna total yang pertama pada pakaian yaitu 2800. Maka nilai harga sehelai pakaian dikurang dengan harga nilai guna total yaitu 2800 sebanyak 2000 dibagi 2800 hasil 0,71. Begitu juga yang kedua adalah 2000 dibagi 4800 hasil menjadi 0,41. Begitu seterusnya sampai dengan jumlah konsumsi yang kelima yaitu hasil dengan 0,52. Nah, dari perhitungan tadi kan diketahui bahwa pada rumus nilai guna marginal makanan pada konsumsi dan nilai pakaiannya yaitu terjadi ketika kita mengkonsumsi 5 makanan dan 4 pakaian, di mana pada makanan dan pakaian ini bertemu pada jumlah pakaian pada jumlah yang keempat dan makanan pada jumlah yang kelima, yaitu sebanyak 0,5. Nah, selanjutnya bila kita perhitungkan dengan penggunaan dana, jumlah uang yang dikeluarkan untuk makanan, maka 5 dikali 200 yaitu sama dengan 10.000. Nah, sedangkan jumlah uang yang dikeluarkan untuk pakaian sebanyak 4 dikali 8.000 yaitu adalah 4 dikali 8.000 sama dengan 32.000. Jadi total pengeluarannya yaitu adalah 10.000 ditambah 32.000 sama dengan
adalah Rp42.000. Nah, di poin yang ketiga, yaitu misalnya pendapatan konsumen adalah 17.000 dan harga pakaian naik menjadi 8.000. Kombinasi yang harus dibelinya adalah sama mencari seperti ini tadi. Harga makanan awalnya adalah harga makanan tetap, yaitu adalah 200, maka MU per P sama dengan 120 dibagi 200 hasil sama dengan 1,66. Begitu seterusnya, dan begitu juga dari pakaian. Harga pakaian awal sehelai pakaian yaitu adalah 8.000, maka nilai guna marginal dibagi dengan P yaitu adalah 2.800 dibagi 8.000 hasil sama dengan 2,85. Begitu seterusnya sampai hasil dengan 1,17. Nah, dari perhitungan tersebut, jadi terjadi ketika kita mengkonsumsi satu makanan dan dua pakaian, di mana MU A per P A atau MU B per dibagi B P per BB sama dengan hasilnya yaitu adalah 1,66. Selanjutnya, bila kita perhatikan dengan penggunaan jumlah uang yang dikeluarkan untuk pakaian, maka 2 dikali 8.000 sama dengan hasil Rp16.000, dan total jumlah uang yang dikeluarkan untuk makanan 1 dikali 200 sama dengan 200, dan jumlah uang yang dikeluarkan untuk pakaian 2 kali 8.000 sama dengan 16.000. Nah, jadi total pengeluarannya yaitu adalah 200 ditambah 16.000 hasil sama dengan 16.200. Sedangkan sisa uang pendapatan konsumen adalah 17.000. Maka 17.000 dikurang 16.200 hasil jadi 800. Jadi sisa uang yang dapat kita tabung yaitu adalah 800.000. Nah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai nilai guna total dan nilai guna marginal. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf karena saya masih dalam proses pembelajaran. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.